banyak banget mahasiswa yang salah jurusan. Data riset dari Yacht Manual aja menunjukkan bahwa 90% mahasiswa merasa mereka salah masuk jurusan kuliah. Bahkan itu adalah alasan kenapa Yacht Manual, perusahaan yang ngomongin tentang jurusan buat remaja itu ada. Dari sana aja udah kelihatan bahwa masalah pemilihan jurusan itu benar-benar penting dan krusial banget. Oleh karena itu, video kali ini akan membahas tips untuk memilih jurusan dengan tepat. Kalau yang dikutip dari cerita Glenn Hardy, yaitu VP Marketing di Zenius, ada satu fenomena sosial yang biasanya muncul di lingkungan kampus, yaitu terdapat kelompok mahasiswa yang suka uring-uringan tiap hari. Dan ya, kerjaannya adalah mengeluh. Mereka ngeluh terus tentang kuliahnya ngebosenin lah, dosen X galak, tugas kebanyakan, kuis susah, ujian bentar lagi, dan lain sebagainya. Nah, buat lo semua yang calon mahasiswa, mau lo nanti ada di jurusan apapun, bisa gua pastikan bahwa lo akan ketemu sama kelompok seperti ini. Dan biasanya, kelompok seperti ini atau geng seperti ini adalah geng mahasiswa yang galau karena salah jurusan. Makanya, jangan sampai lo masuk ke kelompok itu dan membuang 4 tahun waktu berharga lo untuk belajar pelajaran yang gak lo suka. Dan jangan sampai 4 tahun itu lo pakai buat ngeluh, buang duit, buang waktu, sekaligus juga buang kesempatan. Nah, langsung aja, inilah tips untuk lo buat memilih jurusan. Pertama, you have to love what you learn. Lo harus suka apa yang akan lo pelajari. Simple. Kalau lo suka, ya pastinya lo gak bakal ngeluh pas lagi belajar. Bahkan, instead of ngeluh, lo pasti bakal lebih semangat kuliah, belajar lebih giat, dan pastinya akan ngaruh ke nilai lo juga yang akan makin bagus dibandingin sama yang gak semangat kuliah. Apalagi, kalau lo ada dorongan kuat buat berprestasi. Belajar akan menjadi sebuah kenikmatan buat lo. Sekaligus lo bisa ngebanggain keluarga lo karena nilai lo juga bagus. Tips yang kedua adalah you have to know what you will learn. Lo harus tahu secara detail apa yang akan lo pelajari saat lo kuliah. Tak kenal maka tak akan sayang. Gue punya banyak temen yang milih jurusan psikologi tapi gak tahu sebenarnya psikologi itu ngapain. Dan pada akhirnya kaget dan ngeluh karena pas udah kuliah, kita tuh nemu pelajaran statistik dan metode penelitian yang bejibun banget, bahkan sampai 3 kali, entah 4 kali, gue lupa. Makanya, penting banget bagi lo untuk tahu apa aja yang akan lo pelajari nanti saat udah kuliah. Jangan sampai kayak gini, misal lo masuk psikologi karena ngira nantinya bakal bisa baca pikiran orang, dan akhirnya kaget dan gak suka ketika lo baru tahu anak psikologi sama sekali gak belajar hal yang gituan. Bahkan kita belajar statistik gitu. Intinya, do your research. Banyak banget website yang bisa lo cari di Google yang bisa menyediakan knowledge yang lo butuhkan tentang jurusan kuliah. Yang ketiga, setelah tahu, lo harus coba. Ya, ada banyak banget orang yang nyangka suka sama sesuatu, tapi setelah nyoba belajar gitu, baru tahu bahwa dia gak suka-suka banget. Contohnya gue. Dulu, gue pernah punya mimpi untuk jadi electronic music producer terkenal, macam Skrillex. Gue sempat mendalami mimpi itu selama sekitar setahun lebih. Gue bahkan pernah masuk 10 besar dan 5 besar kompetisi remix, meskipun gak pernah menang. Gue kerja keras banget dulu, tapi ya setelah gue coba dan gue pikir-pikir lagi, gue akhirnya sadar bahwa gue gak terlalu enjoy memproduksi electronic music. Gue emang pengen sih jadi produser terkenal, terus jadi DJ, terus tampil di depan banyak orang, tapi ya udah gitu. Yang gue pengen sebenarnya cuma enaknya doang, pas udah terkenalnya doang gitu. Gue baru tahu bahwa producing ternyata lebih dari sekedar bikin lagu dan masang-masangin note yang dipasang di FL Studio atau Ableton. Itu aplikasi buat bikinnya. Ya, selain lo harus tahu teori musik, lo juga harus tahu sound effect dan transisi juga buat di musik. Itu gimana teorinya, lo harus tahu kapan nempatin itu. Selain itu lo juga harus bisa mixing biar instrumennya ngeblend dengan baik gitu. Belum lagi dengan untuk jadi DJ, lo juga harus latihan lama banget biar bisa nyambung-nyambungin lagu dan bikin set yang gak ngebosenin. Dan ternyata proses dibaliknya yang baru gue ketahui setelah gue cobain, ternyata adalah proses yang gak gue sukai. Setelah gue lihat-lihat lagi, justru hal yang gue suka adalah storytelling. Entah itu lewat tulisan, foto, atau video, atau ya video yang kayak yang gue buat sekarang gitu. Dan lo bisa lihat tulisan-tulisan gue, baik yang ada di Selasar, Kompasiana, dan lain sebagainya, itu selalu nambah. Ya karena gue enjoy ngelakuinnya gitu. Gue rela ngelakuin semua proses malesin di balik itu, mulai dari begadang dan membuat cerita, tulisan, atau mungkin skrip,
belajar HTML dan CSS biar orang-orang enak baca cerita di blog gue gitu. Dan gue juga rela untuk capek-capek bikin video kayak ginian di YouTube. Ya, gue suka semua prosesnya. Ternyata inilah bidang yang gue suka dan membuat gue rela berkorban waktu buat ngerjain ini, meskipun gue gak digaji. Hal ini gak pernah gue anggap sebagai beban gitu. Nah, inilah PR lo gitu. Lo harus cari tahu apa hal yang pas lo kerjain itu gak bikin lo merasa prosesnya sebagai beban. Dan gue percaya apa yang dibilang Steve Jobs gitu, bahwa lo harus mengikuti passion lo. Itu bener banget. Gue juga pernah bikin video tentang itu, bisa lo cek di deskripsi video ini. Dan ternyata passion itu berasal dari kata Latin yaitu patio, yang artinya sebenarnya adalah sakit atau menderita. Make sense. Artinya passion adalah sakit ya karena kita harus rela bersakit-sakit buat belajar dan berkarya terus-menerus di hal yang emang merupakan passion kita. Hal yang orang lain pikir adalah rasa sakit, hal yang orang pikir malesin, hal yang orang pikir adalah beban, malah kita rasakan sebagai kenikmatan ketika hal itu adalah passion kita. Kalau gak rela, ya kerasnya jadi beban gitu. Ya ketika itu kerasnya jadi beban, maka berarti emang gak cocok. Berarti hal itu bukan passion kita. Dan itu hal yang gue rasakan ketika dulu gue pengen nyoba jadi music producer. Emang rada sakit hati sih setelah tahu hal itu karena rasanya kayak mencoba buat jujur ke diri sendiri. Tapi ya diri lo gak bisa nerima, ya gitulah pokoknya. Dan setelah banyak mikir dan refleksi, ternyata gue menyimpulkan bahwa gue lebih cocok di storytelling gitu, bukan music producing atau engineering. Nah, dari tips-tips yang tadi, sebenarnya bisa dirangkum jadi satu tips. Gue dulu pakai tips ini buat acuan gue masuk psikologi. Ini gue kutip dari Glenn Ardy, lagi-lagi. Intinya lo harus pilih bidang yang membuat lo tertantang. Pilih bidang yang bikin lo penasaran sampai lo rela buat ngulik itu siang malam tanpa kenal waktu meskipun lo gak dibayar. Meski lo gak dibayar sekalipun. Pilih bidang yang tanpa disuruh pun lo udah curi-curi waktu buat belajar sendiri atau tanpa sadar suka cari-cari info di internet atau lewat Google. Pilih jurusan yang memicu sense of wonder dalam diri lo. Pilih jurusan yang benar-benar akan jadi muara ilmu pengetahuan yang ingin lo tekuni sampai akhir hayat lo. Ketika lo udah nemuin bidang yang bikin lo merinding karena tertantang, gak akan ada lagi tuh pertanyaan semacam, kalau jurusan X ini kerjanya nanti ngapain? Prospek gajinya gede gak? Jurusan ini belajarnya ngapain aja sih nantinya? Kalau lo masih berputar-putar dengan pertanyaan semacam itu, lo layak khawatir buat jadi masuk ke geng mahasiswa salah jurusan. Oke, segitu aja tips dan sharing dari gue. Moga-moga bermanfaat buat lo semua. Salam hangat.